Pemirsa, penipuan berkedok pengemis ternyata masih marak di ibu kota. Walau sudah ditangkap, petugas berkali-kali para pelaku seolah tidak pernah kapok. Ya, berikut ini pemirsa penelusuran tim iNews Files yang berhasil mewawancarai dua pengemis dengan modus cacat yang beroperasi di Jakarta. DKI Jakarta merupakan ibu kota negara yang juga dikenal sebagai kota pengadu nasib. Dianggap sebagai kota yang mudah untuk mencari uang, tak jarang membuat Jakarta jadi tujuan para pendatang. Namun sayangnya, banyak yang datang hanya bermodal nekat. Akibatnya harus hidup melarat, menggelandang, dan berujung mengemis di jalan. Ironinya, ada oknum pengemis yang menjual kesedihan dengan modus pura-pura cacat demi mendapatkan belas kasihan pengguna jalan. Berbekal informasi yang telah didapatkan, tim iNews Files menuju ke sebuah kawasan di pinggiran ibu kota untuk menemui seorang pengemis cacat, sebut saja namanya Pepeng. Bang, ya? Iya. Bang yang kalau udah kontak abang kemarin itu kan? Nah. Setelah kesepakatan dicapai, Pepeng pun mengajak tim iNews Files melihat langsung cara ia mengelabui masyarakat dengan berpura-pura cacat untuk mendapatkan belas kasihan. Sebelum beroperasi, Pepeng akan memastikan terlebih dahulu lokasi tersebut aman dari pengawasan petugas Dinas Sosial atau Dinsos dan Satpol PP. Ini emang ganti di sini banyak orang apa bang? Tapi langsung saset gitu. Oh, takutnya kan ada yang lihat terus yang tadinya abang bisa jalan terus tiba-tiba kok jadi nggak bisa jalan gitu loh. Dalam hitungan detik, dengan cara menekuk sebelah kakinya, Pepeng pun berubah menjadi pengemis kaki buntung. Mereka rela sampai misalnya harus menyakiti dirinya dengan misalnya mengurangi fungsi tubuhnya dan sebagainya agar kemudian rasa simpati dari masyarakat itu lebih besar. Kalau tertangkap itu sering nih, kalau sudah kita lagi ada musim raja sering banget gitu. Nah dalam 1 tahun yang 2016 itu saya tangkap itu sekitar 7 kali nih. Berarti bang? Seolah tak kehabisan akal untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah, Pepeng pun siap menunjukkan kepada kami bagaimana cara ia membuat seolah-olah tangannya buntung. Memang pakai kaos doang gitu ya bang? Iya. Kaos aja ini. Bim salabim, dalam sekejap Pepeng menyulap tangannya jadi buntung. Bahkan Pepeng pun tak membutuhkan tali untuk mengikat sebelah tangannya. Kini saatnya Pepeng beraksi. Sebelum berpisah, Pepeng memberitahukan kami kalau modus pura-pura cacat sudah banyak dipakai pengemis jalanan. Berbekal informasi tersebut, keesokan harinya, tim iNews Files kembali mendatangi sebuah wilayah tempat tinggal pengemis kenalan Pepeng. Sebut saja Benny. Jadi memang sehari-hari kerjanya nulis bang? Iya, emang gitu. Oh, nah kalau abang ini modusnya seperti apa bang? Terbangin aja sini, biar bekas kecelakaan atau gimana. Bohongan mukanya? Iya, bohongan. Kurang dari 30 menit, luka palsu buatan Benny pun jadi. Hasilnya, luka buatan Benny terlihat sangat mirip dengan luka asli. Untuk lokasi operasional tidaklah menentu. Benny selalu berpindah. Hal ini sengaja dilakukannya agar tak ada yang mengenalinya. Saya sih pindah-pindah, kadang dari pasar, di lampu merah, di JPO, di angkot juga kadang-kadang. Berdasarkan data Dinas Sosial DKI Jakarta, jumlah pengemis tahun 2021 tertinggi ada di wilayah Jakarta Barat. Karena masih ada masyarakat yang memberi uang, jadi salah satu alasan mengapa persoalan tentang pengemis tak pernah betul-betul tuntas. Padahal pemerintah daerah telah mengeluarkan larangan tentang memberikan uang kepada pengemis yang tertuang dalam pasal 40 Peraturan Daerah DKI Jakarta nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum.
Adapun sanksi bagi orang yang melanggar peraturan tersebut adalah pidana kurungan paling singkat 10 hari, paling lama 60 hari, serta denda paling sedikit Rp100.000 dan paling banyak Rp20 juta. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih punya PR besar untuk menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial. Tidak cukup kerjasama pemerintah, tapi masyarakat sebagai orang yang menjadi objek atau target untuk memberikan sumbangan tersebut juga semestinya memiliki kesadaran bahwa cara membantu yang terbaik adalah memastikan orang yang kita bantu tidak tergantung terus-menerus kepada kita. Berbuat baik dengan memberi sedikit rezeki kepada yang membutuhkan memang tak ada salahnya. Namun ada baiknya, tepat guna, atau disalurkan kepada lembaga yang resmi. Iya, kalau sudah tahu liputan ini seharusnya paham ya, di mana kita bersedekah seharusnya Ke tempat yang lebih sasaran. resmi. Gitu. Ya memang kadang-kadang kita kalau mau berbelas kasihan tuh harus tepat sasarannya. Betul, apalagi sudah ada perdanya loh. Udah ada perdanya. Dan ada hukuman yang jelas, dendanya bisa puluhan juta rupiah. Ya, terus kan.